Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Dek? Alhamdulillah baik. Udah siap buat belajar belum? Insya Allah sih. Ya, materi yang kan Bapak sampaikan kali ini yaitu tentang persebaran penduduk. Tahu nggak persebaran penduduk itu apa? Enggak. Eh, Persebaran penduduk yaitu tentang perkembangan kependudukan merupakan kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat dipengaruhi oleh keberhasilan keberlanjutan. Nah, ada dua jenis-jenis persebaran penduduk di sini. Tahu nggak apa aja? Jadi persebaran penduduk itu ada dua, yaitu yang pertama persebaran penduduk secara geografis. Artinya penduduk secara geografis merupakan karakteristik penduduk menurut batas-batas alam seperti pantai, sungai, danau dan lainnya. Nah, kemudian yang kedua itu persebaran penduduk secara administrasi pemerintah. Nah, artinya di sini merupakan karakteristik penduduk menurut batas-batas wilayah administrasi yang diterapkan oleh suatu negara. Misalnya jumlah penduduk di desa atau di kecamatan gitu. Di sini juga ada beberapa faktor persebaran penduduk. Persebaran penduduk merupakan bentuk dari penyebaran penduduk di suatu wilayah, apakah merata atau tidak faktornya. Nah, faktornya ada beberapa. Keberadaan penduduk memiliki fungsi untuk mengetahui beberapa hal, yaitu diantaranya mengetahui persebaran penduduk suatu wilayah, mengetahui telah terjadinya peledakan penduduk suatu wilayah atau belum terjadi dengan cara memonitor. Kemudian ada mengetahui penyebab perbedaan kepadatan penduduk dengan daerah lain dan sekitarnya, mengetahui pusat-pusat kebudayaan di mana budaya timbul pada penduduk yang padat dan penduduk padat budaya yang tinggi. Kemudian dampak dari persebaran penduduk di sini ada beberapa, yaitu dampak persebaran penduduk artinya perpindahan penduduk dari desa ke kota. Di Indonesia terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, bahkan ada beberapa wilayah yang mengalami persebaran penduduk tidak seimbang. Nah, pemusatan penduduk di beberapa kota besar dapat menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungannya. Contohnya itu seperti kayak munculnya permukiman liar. Permukiman liar itu artinya permukiman yang seharusnya ditempatkan seperti di pinggir sungai kayak gitu. Nah, sungai tercemar karena dijadikan tempat pembuangan sampah lebih baik dari masyarakat maupun pabrik industri. Kemudian ada terjadinya pencemaran udara karena banyaknya kendaraan dan pabrik. Nah, kemudian muncul berbagai masalah sosial seperti kriminalitas, kejahatan gitu. Nah, gimana caranya mengatasi persebaran penduduk, yaitu pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja di berbagai daerah dengan penduduk yang minim dan daerah perdesaan, pemberian penyuluhan terhadap masyarakat tentang pengolahan lingkungan alamnya. Upaya mengatasi persebaran penduduk itu seperti contohnya kayak transmigrasi, misalnya penduduk Jawa udah terlalu penuh dipindah ke daerah pulau lain seperti Kalimantan, Sumatera kayak gitu, biar apa itu persebaran penduduknya merata. Paham? Di sini Bapak punya kuis buat kamu, kan tadi udah Bapak jelasin toh. Nih, Bapak punya kuis. Ini ada soal dan jawaban. Ntar kamu pilih mana yang pas ya. Nih. Baca soalnya. Ini soalnya. Ini soalnya, ini jawabannya. Satu soal dulu dibaca. Lewat kan tadi Bapak udah jelasin mana yang benar. Jawabnya gimana? Jawabnya ini kan jawabannya. Ini kan ada dua soal. Ini ada dua jawaban. Nah, tinggal kamu tentuin mana yang benar antara dua ini. Buat soal. Gitu.
sebutin soalnya tadi apa soalnya? Dampak persebaran penduduk. Ya apa sebutin? Munculnya permukiman liar, munculnya berbagai masalah sosial, kriminal. Ah ya benar. Kemudian yang kedua Upaya mengatasi persebaran penduduk. apa aja? 1. Pemerataan pembangunan. Hmm, 2. Pencipta lapangan kerja. lapangan kerja. 3. 3. Pemberian penyuluhan Pemberian penyuluhan terhadap masyarakat masyarakat tentang pengolahan lingkungan alamnya. alamnya. Oke, benar. Dari tadi kamu dengerin nggak bener-bener ya, jadi kamu tahu. Nah, di sini kepadatan penduduk biasanya dilihat berdasarkan lahan pertanian yang terbagi menjadi dua, yaitu kepadatan penduduk agraris adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian dengan luas lahan pertanian. Nah, kemudian kepadatan penduduk fisiologis adalah perbandingan antara jumlah penduduk total baik yang bekerja sebagai petani atau tidak dengan luas lahan pertanian. Dan kepadatan penduduk yang tidak merata di setiap wilayah menimbulkan permasalahan penduduk, permasalahan terkait penyediaan saran dan prasarana sekolah sosial, kesempatan kerja, dan stabilitas keamanan serta pemerataan pembangunan. Nah, gitu. Ada yang mau tanyakan nggak? Enggak. Udah paham semuanya? Udah. Oke. Ya udah, materi yang kali ini cukup ini aja ya. Ya. Dilanjutkan pertemuan selanjutnya. Ya. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.